Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas cara melatih tim Perzona agar efektif. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas cara melatih tim Perzona agar efektif. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas kali ini murni pendapat saya pribadi. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang nggak sependapat dengan saya, kalian bisa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Oke, jadi hari ini saya akan membahas cara melatih tim Perzona. Tapi perlu diingat, sesi latihan ini memang cukup efektif buat ningkatin skill atau atribut pemain yang kita latih. Khususnya buat pemain muda yang belum dapat kesempatan dilatih kualitasnya secara individu. Nantinya mereka bakal meningkatkan skillnya sesuai dengan posisi dan juga atribut kuncinya guys. Dengan begitu permainannya bisa lebih efektif. Tapi sesi latihan ini akan sedikit menguras kondisi pemain, berbeda dengan trik latihan yang pernah saya bahas sebelumnya guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu gimana cara melatih pemain agar tidak mudah lelah, kalian bisa cek video saya yang ini. Oh iya, buat teman-teman yang nanya, Bang, kapan sih waktu yang tepat buat latih tim? Kemarin malam saya udah latih tim saya, tapi kenapa pas saya cek paginya form latihan dan ketajaman pemain turun lagi, Bang? Oke. Jadi, waktu yang tepat melatih tim buat ningkatin form latihan dan bonus ketajaman menurut saya sekitar jam 8.30 pagi, guys, atau jam 9 pagi. Paling lambat sekitar jam 10 pagi setelah reset harian ya guys ya. Karena di atas itu biasanya sudah ada jadwal pertandingan pertama. Apalagi kalau jadwal tim kalian itu padat banget karena harus bermain di banyak kompetisi. Seperti di Liga, Cup, Liga Champion, Asosiasi, atau bahkan di laga persahabatan. Biasanya jadwal akan dirilis itu mulai sekitar jam 10 pagian guys. Nah, kalau kalian latih tim sebelum reset harian atau sekitar jam 8 pagi ke bawah, ada kemungkinan setelah itu form latihan dan bonus ketajaman tim kalian bakal turun lagi. Begitupun jika kalian melatih tim kalian itu malam, paginya pasti form latihan bakal turun guys. Jadi pastikan kamu cek terlebih dahulu form latihannya ya guys ya. Kalau dirasa form latihannya masih tinggi, itu berarti masih belum reset harian guys. Jadi tunggu sampai form latihannya turun, baru kamu bisa latih tim kamu lagi. Soalnya kalau posisinya belum di reset dan kamu maksa latih tim kamu, otomatis setelah reset harian form latihan dan bonus ketajaman akan turun lagi nantinya guys. Jadi gitu ya guys ya. Nah, sekarang teman-teman udah mulai paham atau belum nih kira-kira kapan waktu yang tepat buat melatih tim? Nah, kalau misalkan belum paham atau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Tapi sebelum komentar, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Karena dengan dukungan dari teman-teman semua, saya bisa terus semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya guys. Selain itu, kalau misalkan video ini bisa tembus 500 like dalam 2 hari, saya janji bakal ngasih giveaway sponsor spesial premium buat 2 orang yang beruntung. Jadi buat teman-teman yang belum like, yuk bantu like dulu videonya guys. Siapa tahu nanti kamu yang beruntung dapetin sponsor spesial premium gratis dari NN Top 11. Oke guys, sekarang langsung saja mari kita bahas gimana cara melatih tim Perzona agar efektif. Nah, sekarang mari kita masuk ke menu latihan. Nah, pada sesi latihan yang pertama saya akan fokus melatih zona serangan. Dan untuk zona serangan sendiri meliputi ST, AML, AMR, dan AMC, atau kita juga bisa melibatkan MR atau ML buat masuk di sesi latihan menyerang. Tapi kali ini saya tidak akan melibatkan mereka terlebih dahulu guys, karena saya hanya akan fokus melatih ST, AMR, AML, dan juga AMC. Dan sebelum saya mulai melatih tim, saya biasanya akan memantau terlebih dahulu atribut mana yang akan saya latih. Sebagai contoh, hari ini saya akan fokus ningkatin atribut penyelesaian dan beberapa atribut lainnya. Jadi hari ini saya akan menggunakan drill yang rata-rata mengandung atribut penyelesaian guys. Tapi sebelum saya mulai melatih tim, saya biasanya akan mengklaim terlebih dahulu beberapa buku strategi gratis yang tersedia di sini guys, atau team play ya guys ya. Soalnya ini penting banget guys, karena buku strategi ini bisa kita gunain untuk meningkatkan form latihan
maupun bonus ketajaman dengan lebih cepat. Jadi gitu guys. Oke, dan setelah saya mengklaim semua buku strategi atau drill latihan permainan tim, selanjutnya saya akan mulai melatih tim saya guys. Dan seperti yang saya bahas bahwa kali ini saya akan fokus ningkatin skill atau atribut semua penyerang yang saya miliki, entah itu penyerang inti maupun penyerang cadangan. Semua akan terlibat pada sesi latihan yang pertama. Dan seperti yang kita bahas tadi bahwa hari ini saya akan fokus tingkatin atribut penyelesaian. Jadi pada sesi latihan yang pertama, saya akan menggunakan satu kombinasi team play menyerang dan kondisi level starter. Nah, berhubung team play yang saya gunakan mengandung peningkat kondisi, jadi agar sesi latihannya lebih efektif, minimal saya harus melatih 8 pemain guys, 8 penyerang. Dan jika kurang dari itu, form latihan kondisinya nggak bakal naik. Oh iya, waktu itu ada juga yang nanya, bang, kenapa ya pas saya latih tim saya tapi atribut pemain saya nggak mau naik bang? Padahal saya udah ngisi semua slot menggunakan drill latihan permainan tim. Nah, ada juga yang bilang kayak gitu guys. Jadi alasan kenapa atribut pemain nggak mau naik yaitu karena ya kamu menggunakan full drill team play ya guys ya, atau drill latihan permainan tim, dimana untuk team play sendiri memang tujuannya bukan untuk meningkatkan atribut guys, tapi untuk ningkatin form latihan dan juga bonus ketajaman biar cepet naik guys. Untuk itu, biar sesi latihannya seimbang, kita cukup menggunakan minimal satu drill latihan permainan tim atau team play dengan level starter atau yang lebih tinggi, dan sisanya kita bisa kombinasikan dengan drill latihan lain sesuai pemain yang akan kita latih. Jika kita latih penyerang, ya udah kita bisa kombinasikan dengan drill latihan menyerang. Begitupun dengan sesi latihan lainnya guys. Tapi saran saya, jangan kombinasikan team play menyerang dengan drill latihan bertahan atau lainnya guys. Kecuali kalau team play yang kalian gunakan itu mengandung team play bertahan, penguasaan maupun kondisi guys. Baru sesi latihannya bisa lebih efektif. Nah, kali ini saya akan bikin kombinasi team play menyerang dan team play kondisi dengan drill latihan menyerang, yaitu drill latihan penyelesaian 1 lawan 1 buat tingkatin atribut penyelesaian dan dribble. Kemudian kedua, saya akan menggunakan drill latihan oper lari tembak buat ningkatin atribut umpan, kecepatan, dan tembakan pemain-pemain saya guys. Ketiga, saya akan menggunakan drill latihan teknik menembak buat ningkatin atribut kekuatan, penyelesaian, dan tembakan. Keempat, biar sesi latihannya nggak terlalu keras dan agar pemain nggak terlalu kelelahan, saya akan menggunakan drill latihan pemanasan buat tingkatin atribut sundulan dan juga kebugaran. Dan yang terakhir, saya akan menggunakan drill latihan peregangan buat ningkatin atribut kebugaran, kecepatan, dan kekuatan pemain-pemain yang saya latih ya guys ya. Nah, barangkali ada yang nanya, bang, sesi latihan ini tujuannya buat apa sih bang? Nah, selain buat ningkatin form latihan dan bonus ketajaman, sesi latihan ini juga bertujuan biar penyerang kalian tuh jadi punya paket komplit gitu guys ya. Penyerang kalian bisa jadi paket komplit yang gak ada cacatnya guys, karena kita pengen dia nggak cuma jago nyetak gol doang guys, tapi juga bisa ngurusin semua hal di lini depan, mulai dari berantem sama back lawan maksudnya duel gitu guys, duel, kemudian jago sprint sampai ngunci bola dan buka ruang biar teman-temannya yang lain bisa maju bantu nyerang juga guys. Intinya penyerang kalian tuh bakal jadi pemain paling repotin di lapangan lah, intinya gitu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, tim kamu nantinya bakal punya senjata andalan yang bisa diandalkan buat mecahin pertahanan lawan guys, buat memecah kebuntuan dengan cara apapun, mau nahan bola atau ngandelin serangan balik, semua bakal bisa dilakuin oleh penyerangmu nantinya guys. Oke, dan setelah memastikan drill latihan udah sesuai, sekarang kalian bisa klik konfirmasi. Dan agar sesi latihannya bisa berlangsung 2 kali lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke guys, dan sesi latihan pun selesai. Nah, sekarang kita bisa perhatikan di sini kalau beberapa pemain skillnya udah mulai naik, sementara beberapa pemain lain nggak dapat peningkatan. Nah, alasan kenapa beberapa pemain yang kita latih nggak naik atributnya yaitu karena
Drill latihan yang kita gunakan tadi itu kebanyakan intensitasnya itu mudah guys, jadi atribut yang didapat juga terbatas. Selain itu, pemain-pemain yang sebelumnya pernah dilatih secara individu yang sudah memiliki skill menyerang cukup tinggi, biasanya mereka juga nggak bakal naik lagi atributnya guys. Dan itu alasannya kenapa saya lebih suka menggunakan cara latihan pemain agar nggak mudah lelah daripada sesi latihan yang seperti ini guys. Tapi nggak apa-apa sih, karena ini hanya contoh aja guys ya, soalnya banyak teman-teman yang penasaran. Dan sekarang mari kita lanjut ke sesi latihan yang kedua. Nah, sebelum kita mulai sesi latihan yang kedua, kalau nanti dirasa lawan kamu berat, kamu bisa mulai meningkatkan form latihan tim kamu guys. Dan kalau saya sendiri biasanya bakal ningkatin form latihan itu di angka 14x4 atau lebih tinggi. Tapi itu pun kalau dirasa lawannya biasa aja atau cenderung terlihat lebih lemah. Dan ya, saya biasanya cukup melatih tim saya sampai punya form latihan di angka 12x4 aja guys. Jadi kalau lawannya berat baru saya tingkatin form latihannya, dan kalau lawannya dirasa cukup mudah ya udah 12x4 itu udah bagus. Dan setelah form latihan berhasil ditingkatin, sekarang kita bisa lanjut ke sesi latihan yang kedua. Nah, pada sesi latihan yang kedua kali ini saya akan melatih gelandang saya guys. Kita akan melatih gelandang dan fokus melatih atribut umpan serta kreativitas dan beberapa atribut terang lainnya biar naik guys. Dan setelah memastikan semua gelandang terpilih, sekarang kita bisa pilih drill latihan permainan tim atau team play biar form latihannya bisa naik lebih cepat. Dan saya akan menggunakan team play penguasaan kali 16. Kemudian untuk drill latihan penguasaan, saya akan menggunakan drill latihan kontrol bola buat ningkatin dribble dan kreativitasnya. Kedua, saya akan menggunakan drill latihan kucing-kucingan buat ningkatin atribut umpan, penempatan posisi, dan kebugaran. Ketiga, saya akan menggunakan drill latihan penguasaan yang mengandung atribut umpan, dribble, dan kebugaran. Lalu yang keempat, saya akan menggunakan drill latihan beralih sisi cepat buat ningkatin atribut umpan, umpan silang, penempatan posisi, kecepatan, dan kreativitas. Kemudian yang terakhir, saya akan menggunakan drill latihan bertahan di jalur buat ningkatin atribut penempatan posisi, kecepatan, dan kebugaran. Atau misalkan kalian ingin fokus ningkatin atribut lain yang juga penting, sebagai contoh misalkan kamu mau fokus ningkatin atribut umpan silang, kamu bisa memilih drill latihan yang kebanyakan mengandung atribut umpan silang ya guys ya. Jadi gitu. Nah, setelah memastikan semua udah sesuai, sekarang klik konfirmasi. Dan seperti biasa, biar sesi latihannya lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, dan sekarang kita bisa lihat para pemain mulai mendapatkan peningkatan guys. Ya, meskipun sedikit sih, tapi kalau kalian rutin melatihnya tiap hari, kualitas mereka juga bakal naik lagi loh guys. Tapi ya sayang banget karena form latihan penguasaan masih belum maksimal guys. Jadi nanti kita bakal latih lagi biar form latihannya maksimal di angka 14x4 ya guys ya. Tapi sebelum itu saya akan melatih deck terlebih dahulu guys. Oh ya, buat teman-teman yang nanya, "Bang, pakai perangkat apa bang? Kenapa gameplaynya bagus banget bang? Kenapa grafis gamenya bagus banget bang?" Oke, jadi saya menggunakan perangkat ya, atau menggunakan HP Poco M4 Pro, dan itu udah lama banget sih. Tapi saat ini masih bagus. Atau misalkan kalau teman-teman pengen beli perangkat baru buat main game Top 11 atau game-game yang lumayan berat ya, seperti football, FC25 atau game lainnya, kalian bisa coba pakai handphone Poco M6 atau M7 ya sekarang ya. Pokoknya Poco F7 Pro lah, kalau bisa F7 juga bagus banget buat main game. Tapi harganya lumayan sih. Atau misalkan kalian mau beli tablet juga, saya kebetulan pakai tablet juga, dan saat ini saya pakai tablet Xiaomi Pad 6 tapi udah versi lama. Jadi kalau misalkan kalian mau beli yang baru ya, atau misalkan kalian pengen lihat-lihat dulu, kalian coba cek tablet Xiaomi Pad 7, kalau enggak Xiaomi 8 guys. Itu sih perangkat yang menurut saya bagus banget. Dan kalau misalkan kalian mau main game gede pun udah pasti rata kanan guys, mantap. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi guys pembahasannya. Tadi saya belum masih tahu ya kalau linknya udah saya sematin di sudut kiri video ini guys.
Oke, jadi sekarang kita akan lanjut melatih back dan ya kali ini saya akan menggunakan tim play pertahanan dan kondisi ya guys ya. Jadi agar latihannya bisa lebih efektif, saya harus melatih minimal 8 pemain agar form latihan kondisinya mau naik guys. Nah, untuk kombinasinya jadi saya akan menggunakan drill latihan analisis video untuk meningkatkan atribut penempatan posisi dan keberanian. Kedua, saya akan menggunakan drill latihan gunakan kepalamu buat meningkatkan atribut penempatan posisi dan sundulan. Ketiga, saya akan menggunakan drill latihan pertahanan segaris buat tingkatin atribut penjagaan dan penempatan posisi. Lalu yang keempat, saya akan menggunakan drill latihan pemanasan buat tingkatin atribut kebugaran, agresivitas, dan sundulan. Dan yang terakhir, saya akan menggunakan drill latihan peregangan buat tingkatin atribut kebugaran, kekuatan, dan juga kecepatan. Atau kalau kamu mau fokus melatih atribut yang lebih spesifik juga bisa banget guys. Nanti kamu tinggal pilih drill latihan yang sesuai dengan atribut yang nantinya akan kamu tingkatkan ya guys ya. Dan seperti biasa agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke guys, dan sesi latihan pun selesai. Sekarang kita bisa perhatikan di sini beberapa pemain mulai meningkat atributnya. Tapi ada beberapa pemain lain yang juga tidak mendapatkan hasilnya. Tapi ya nggak apa-apa sih guys, karena nanti kalau misalkan kita konsisten melatih tim kita tiap hari, skill mereka juga bakal naik lebih tinggi. Nah, berhubung form latihan bertahan belum maksimal, jadi pada sesi latihan selanjutnya saya akan kembali melatih back, tapi agar pemain inti nggak terlalu kelelahan. Jadi pada sesi latihan kali ini saya hanya akan melatih back cadangan. Kita akan melatih pemain cadangan guys, dan untuk drill latihannya sendiri bebas, kalian bisa pilih drill latihan apapun yang kalian suka dan sesuai dengan atribut yang nantinya akan kamu tingkatkan guys. Nah, begitupun dengan sesi latihan gelandang, karena form latihan penguasaan belum maksimal, saya juga lanjut melatih gelandang cadangan saya guys dengan drill latihan yang sesuai agar form latihannya bisa naik maksimal. Sementara karena bonus ketajaman pemain inti sudah maksimal, jadi buat tingkatan form latihan kondisi kali ini saya juga akan melatih pemain cadangan ya guys ya. Atau misalkan kalian ingin melatih pemain inti juga sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi dengan catatan pemain inti kalian tuh bakal kelelahan setelah latihan guys. Dan untuk tingkatin form latihan kondisi minimal kita harus melatih 8 pemain atau 8 pemain cadangan. Kalau kurang dari itu form latihannya nggak bakal naik guys. Oke, dan singkat cerita sekarang form latihan menyerang, bertahan, penguasaan, serta kondisi udah maksimal di angka 14 kali 4 ya. Dan saya rasa ini udah cukup sih, udah bagus banget. Dan nanti kalau misalkan tim saya akan menghadapi lawan sulit, baru saya akan kembali meningkatkan form latihannya lagi. Tapi saya juga akan sesuaikan dengan tim play yang saya miliki ya guys ya. Oke guys, jadi seperti itulah cara melatih tim per zona versi saya guys. Tapi seperti yang kita bahas di awal, kalau sesi latihan ini cukup beresiko membuat semua pemain kelelahan. Jadi kalau kamu ingin menggunakan sesi latihan seperti ini, pastikan kamu memiliki cukup banyak booster kondisi untuk memulihkan pemain inti. Tapi kalau kamu nggak punya, usahakan lebih baik kamu gunakan sesi latihan yang saya bahas di video saya yang ini guys. Oke guys, jadi gimana nih? Sekarang kalian udah mulai paham atau belum? Nah, kalau misalkan kamu masih belum paham, atau mungkin kalau misalkan kalian punya trik latihan lain yang mungkin dirasa jauh lebih efektif, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Seperti biasa, nanti saya usahakan balas semua komentar dari teman-teman semua. Dan kalau misalkan komentar dari teman-teman bermanfaat, nanti saya akan bikin konten dari komentar teman-teman semua guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih juga buat membership Penantang Eleven, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Tofi Eleven Indonesia.